Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu dan semangat. Kami memperkenalkan diri dari Kebun Anggur Lotus. Nama saya Tony Susilo. Kami sedang belajar di sini, belajar untuk berkebun ya. Istilahnya berkebun anggur. Alhamdulillah sudah ada yang mulai tumbuh dan berbentuk anggurnya. Insya Allah beberapa bulan lagi ini akan menjadi besar dan jadi bisa dipanen. Ini ada namanya, jenis-jenis anggur ini bisa jenis Gosvi. Ada beberapa macam varian daripada anggur. Ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk belajar pembenihan anggur atau berkebun anggur. Nah, inilah jenis-jenis anggur. Nah, di sini kita beri nama karena anggur itu memiliki beberapa varian. Ya, ada yang namanya Jupiter. Nah, seperti ini, Jupiter. Jupiter, ada Andre Matiga, ada Early Adora, ada Sugra Lubas, ada Fresh, ada Cupidon, ada Gospi, dan ada Trans. Nah, ini di deretan yang di sini, ya, di jalur yang ini. Nah, ini buahnya adalah ini untuk Jupiter. Nah, ini buahnya. Nah, ini ya untuk Jupiter. Nah, ini sudah mulai berbuah, tapi masih ya istilahnya balita lah. Kalau manusia masih balita tapi insya Allah ini tidak terkena hama atau penyakit sehingga ke depan bisa lebih baik lagi menjadi buah yang sehat dan nanti buahnya besar, manis. Semua jenis impor umumnya adalah manis dan sedikit atau tanpa biji. Nah, ini kami miliki adalah yang impor semua, tidak ada yang lokal. Nah, ini Jupiter. Nah, ini RD Adora. Nah, EA atau RD Adora. Ya, ini buahnya. Nah, bisa bapak-bapak lihat. Alhamdulillah, ini udah mulai rimbun buahnya. Nah, bentuknya itu agak lonjong, tidak membulat. Beda dengan tamaki. Kalau tamaki yang dari Jepang itu, ini membulat, ini agak lonjong. Nah, kemudian ini ada jenis yang namanya CHBT. Nah, ini tulisannya udah agak kabur karena sering kepanasan dan sering kesiram-siram, jadi warnanya luntur. Nah, ini jenis buahnya mirip-mirip dengan Gospi atau tadi Adora. Nah, ini besar-besar. Nah, ini masih balita lah, belum remaja, masih balita. Nanti beberapa bulan kemudian ini akan besar. Ini jarang-jarang karena kalau nanti sudah besar dia akan padat sendiri, akan mengisi kekosongan daripada jarang-jarang ini sehingga nanti justru jadi rimbun dan banyak. Nah, kalau yang ini namanya masih dalam bentuk anggur dalam bentuk seperti brokoli. Nah, ini anggur yang masih kecil, ya, masih bayi. Nah, ini. Nah, kalau ini jenis dari ada di sini Everest. Nah, jenis Everest. Nah, ini jenis Everest ini bentuk buahnya agak membulat, tidak lonjong. Nah, ini manis, ya. Manis sedikit biji atau tanpa biji. Ini jenis-jenisnya. Kemudian ada lagi. Nah, kalau yang ini anggur dengan varian namanya Gosvi. Nah, dari Turki. Ini anggurnya lebat juga buahnya. Nah, ini yang masih balita juga. Memang ini umur-umurannya semua dari kebun ini masih baru, jadi pas berbuah masih balita lah itu. Karena belum ada setahun, baru beberapa bulan kami berkebun ini. Jadi besarnya masih seukuran ini.
belum matang atau belum konsumtif, belum, baru masih pembuahan. Nah ini juga, nah ini dari Gospi juga, dari Gospi. Nah, kalau yang ini mah dari Angelica. Nah ini Angelica, jenis Angelica. Nah ini jenis Angelica, masih bayi kecil lah. Nah, kalau yang ini bentuk brokoli bentuknya ya. Nama anggurnya sih Gospi. Nama anggur Gospi yang bentuk brokoli ya. Ini masih belum mekar. Biasanya nanti sudah berapa minggu kemudian dia akan mekar, keluar bunga-bunga kembang. Apa namanya, seperti bunga-bunga, nanti bunganya pecah, sudah kemudian keluar buahnya aslinya. Nah ini seperti ini. Nah ini keluar bunga, keluar buah, keluar kembang bunga-bunganya. Nah ini rontok, jadi nanti ada yang aslinya, buahnya yang aslinya. Ini adalah jenis anggur dengan varian akademik ya, akademik. Nah ini sudah mulai berbuah juga. Ini masih belajar berbuah. Nah ini insya Allah, nah sesudah beberapa bulan dia akan membesar. Nah ini buahnya. Nah ini juga, ini akademik ya, akademik dari sini. Nah, sedangkan yang ini ya ada masih dalam bentuk ya kalau kita mau bayi ya, ini mungkin ya, ini juga. Nah ini masih bayi, ini dari jenis kadet. Nah dari jenis varian kadet ini. Nah ini, nah tapi ada juga dari jenis kadet ini yang sudah agak membesar. Ini masih anak-anak lah kalau manusia. Ini udah ada. Ini, nah ini. Nah, kemudian juga ada jenis yang satu ini. Nah, para pemirsa, kita memiliki juga anggur dengan varian Red Rose. Oh ini manis, besar, dan tanpa biji atau sedikit kalau ada bijinya. Nah ini jenis anggurnya. Ini sudah mulai anak-anak lah ya. Nah ini juga. Nah ini ya. Ini juga. Insya Allah bila pemeliharaannya baik dan tidak terganggu oleh hama maupun virus, jamur, insek, atau cuaca bersahabat, dan pemeliharaan, penyiraman, pemupukan baik, insya Allah ini akan berbuah dengan yang menggembirakan lah, ada hasil yang menggembirakan. Nah ini salah satu jenis dari anggur varian Urea. Nah ini juga sudah mulai berbuah. Nah ini batangnya panjang, udah besar, tapi belum 1 tahun. Nah ini baru sekitar 8 bulan, ini baru 8 bulan, tapi sudah mulai berbuah, alhamdulillah. Nah ini buahnya, ini buahnya, ini, kemudian ini, nah ini juga buahnya, nah ini juga buahnya, ini jenis-jenisnya. Nah, ini udah balita lah, ya udah balita, udah mulai berbuah. Nah, di sini juga akademik, ini jenis akademik. Nah ini buahnya cukup lebat. Ini. Ya, pemirsa yang kami hormati, nah ini saya perkenalkan, ini jenis atau varian dari anggur Jupiter. Nah, Jupiter ini cukup besar-besar dan buahnya manis, kemudian tanpa atau sedikit biji. Nah ini Jupiternya, ini buahnya. Nah ini buahnya banyak, lebat. Ya. Dan ini juga.
dan ini, nah ini Jupiter semua. Jupiter, Jupiter. Ini jenis-jenisnya dari Jupiter. Nah bentuknya agak lonjong dikit, tapi tidak panjang seperti Goswi. Kalau Goswi panjang, kalau ini agak panjang tapi tidak bulat. Kemudian ada satu lagi, ini jenis. Ini adalah jenis varian dari Dixon. Nah ini terkenal ini. Kalau yang menurut orang itu, orang yang paham, Dixon ini pemeliharanya agak sulit dan belum tentu bisa ditanam selalu berhasil. Kadang gagal, kadang sulit. Ya, tidak semua bisa berbuah, bisa jadi tapi belum tentu berbuah. Alhamdulillah kami udah ada yang berbuah. Nah inilah buahnya. Nah ini para pemirsa, ini buahnya Dixon. Nih ini istilahnya jagoannya anggur varian anggur. Dixon itu termasuk favorit. Ini, ini ya, ini Dixon. Alhamdulillah. Ini ada istilah dari jenis A53. Alhamdulillah. Ini juga ini batangnya cuma meras, cukup besar. Dan berwarna coklat, sudah matang. Nah ini buahnya. Nah, karena di sini saya menanam juga tidak satu jenis saja, tapi berbagai jenis. Jadi banyak variannya, dan dari satu varian ini kami menanam bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari dua. Nah, ini buahnya mirip-mirip tapi agak lonjong, agak lonjong, bagus. Ini yang sudah mulai berbuah. Tapi kami ada yang sedang mulai berkembang, tapi belum berbuah karena belum di pruning. Nanti sesudah di pruning baru akan muncul buahnya. Nah, mari kita lihat di sini, pemirsa. Kami ada satu lokal ya, yang belum seperti yang video tadi, di mana sudah berbuah, di sini belum berbuah karena masih muda. Nah, kita akan berusaha untuk di pruning atau dicukur ya, cukur untuk sehingga kelak bisa berbuah. Memang ada yang sudah ada mulai di pruning, tapi belum semua, hanya baru sebagian. Nah nanti kalau sudah kita pruning, biasanya kalau pruning, nah ini contohnya, tolong dilihatin ini sudah di pruning, dipotong ya, yang tadinya panjang dari satu batang ini namanya batang sekunder, karena primernya yang gini. Ini namanya batang primer yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau begitu dia belok, ini namanya sekunder. Di batang sekunder. Nah, dari batang sekunder akan ada cabang-cabang seperti seperti tulang ikan. Nah, sekarang ini batang ikannya. Nah, ini tulang-tulang ikannya, seperti tulang-tulang ikan bersayap. Nah, ini namanya batang tersier. Yang ini. Tersier, kalau sudah waktunya untuk dipruning atau dicukur atau dipotong, nah dia akan muncul begini. Nah ini muncul begini, beberapa minggu kemudian dia akan muncul seperti, kalau bahasa Sunda siung. Jadi apa ya, tunas. Apa namanya kalau siung tuh? Ya tunas ya. Nah ini itu ya. Nah tunas ini atau tunas ini yang keluar ini dari bekas potongan ini setelah beberapa minggu kemudian, yang ini akan membawa buah. Nah buah itu yang tadi di lokal yang lain tadi yang sebelumnya disebutkan, dia akan membawa buah. Nah buahnya itu yang tadi ada varian Gosvi, ada varian Kadet, ada varian macam-macam lah ya itu ya. Nah ini nanti membawa buah. Nah kalau di sini ada, tuh, ini ada ya. Kemudian mana lagi yang ada? Nah nanti di sini nanti muncul biasanya.
Nah, yang ini nih. Nah, ini udah ada tuh keluar. Nanti dia akan membawa buah. Nah, dia akan membawa buah. Gitu. Nah, buah ini yang nanti akan makin membesar menjadi yang konsumtif. Ini dari jenis apa ini? Di bawah ada. Nah, ini di sekeliling ini bisa dilihat nih. Ini belum dipruning karena belum waktunya. Ini lagi masih remaja. Belum dipruning, masih belum waktunya. Mungkin sepertinya sekitar 2 mingguan lagi. 2 mingguan lagi ini nanti dipruning dengan harapan buat. Tapi ada yang sudah kelihatan batangnya agak coklat, hijau kecoklatan, tapi udah tua, udah agak tua lah, diistilahkannya lebih tua. Nah, waktu minggu kemarin dipotong, nah sekarang udah keluar siumnya itu, tunasnya. Nah ini 1, 2, ini 2 ini. Ini dari tunas bat namanya, tunas bat pecah, muncul siumnya atau tunasnya itu. Nah ini dari sini nanti akan membawa buah. Nah ini juga. Nanti kalau semua serentak ini keluar tunasnya atau sesundanya siumnya, nah nanti ini akan menjadi buah anggur yang lebat, insya Allah. Ini belum dipruning. Nah, sedangkan yang ini, ya, yang ini bisa dilihat ya. Ini adalah pembibitan. Kita membibitkan melalui grafting atau sambung pucuk, ya, untuk membuat bibit anggur. Ya, jadi bibit anggur bukan dari biji, tapi dari batang lokal kecil, namanya batang anggur yang lokal. Nah kemudian di grafting dengan yang impor, jadi semacam di stek ya, stek gitu, kemudian diikat. Nah yang batang ini, nah atau sebutnya rootstock, dikasih airnest atau yang impor. Nah setelah berapa minggu atau berapa sebulan 2 bulan, dia akan muncul ininya. Nah, akan muncul batang yang akan menjadi bibit atau benih atau calon daripada pohon anggur. Nah ini, ya, ini macam-macam, ya, jenisnya ada trans, ada Bosby, ada akademik, ada apa nih, ada Angelica, ada AJL itu Angelica. Ini jenisnya. Jadi kalau bapak-bapak berminat untuk menanam anggur, bisa dari sini ditanam, udah diambil kemudian tanam di kebun atau di polybag, bukan polybag, di apa namanya, tambulapot yang besar. Nanti insya Allah dengan pemeliharaan yang baik, dengan apa ada rasa cinta bertanam atau bercocok tanam, insya Allah ada hasil yang menggembirakan. Para pemirsa, perlu sama saya sampaikan bahwa untuk berkebun anggur itu ada 3 cara. Satu dengan cara para yang tadi kami perlihatkan di sana, yang ada anggur-anggurnya itu sistem para, digantung di atas, ya, karena seperti para-para. Yang kedua sistem merambat, atau sistem teralis namanya, sistem teralis. Jadi kita bikin di sini seolah-olah teralis, gitu, teralis. Nah, seolah ada teralis di sini. Nah, dia merambat. Jadi bukan di atas seperti para, tapi merambat. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sistem dengan sistem tambulapot, tanaman buah di dalam pot. Nah, ini contoh-contohnya tambulapot dengan buahnya atau pohonnya pohon anggur. Nah ini nanti buahnya ini demikian. Nah ini buahnya ini bisa di skimming apa di fokus. Nah ini juga. Nah ini buahnya. Nah ini buah-buah yang pakai sistem tambulapot. Nah ini potnya, ini batangnya. Nah ini buahnya.
ke buahnya. Nah ini juga ada di sini. Ini sistem tambula pot. Jadi memakai pot dengan ditanam buah anggur. Ini sistem yang ketiga. Tadi kan teralis dan para-para. Ini tambula pot. Jadi memakai besi yang melingkar. Jadi dia tidak tinggi, tidak ke samping. Ya, dia melingkari ini batangnya itu. Nanti akan berbuah dengan sendirinya di sini. Nah ini buahnya. Nah ini buahnya. Ini buahnya, kemudian yang ini, nah, mungkin bisa dilihat ini buahnya. Nah ini sistem tambula pot. Nah, yang ini juga ini mulai berbunga, bukan berbunga, jadi kembang-kembangnya mulai rontok sehingga keluar buahnya. Kembang-kembang yang coklat-coklat ini nanti turun jatuh, nanti akan muncul buah-buahnya. Ini belum semuanya. Ada juga yang baru ditanam, mungkin bisa saya perlihatkan nanti di sana. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai penanaman. Nah ini adalah bibit anggur CHBT yang tadi di area di sana, ada lokal di sana, pembibitannya itu kita ambil, kalau sudah waktunya kita tanam di tanah, bisa tadi di tambula pot. Nah ini baru tertanam baru hari Rabu kemarin. Nah ini Tamaki dan Angelica. Ini ada lagi, baca. Ini juga tidak terbaca. Ini ada ini trans, ini juga trans. Ini impor semua. Ini trans, ini Angelica, Tamaki, ini juga trans kecil. Nah ini yang tambula potnya. Ini juga ditanam macam-macam, ada lotus 1, ada GA. Kemudian yang tambula pot ini sudah ada mulai berbuah. Kelihatan mungkin kameramen bisa lihatkan secara dari dekat. Nah ini mulai berbuah ya. Alhamdulillah dengan sistem tambula pot ini sudah banyak buahnya itu. Kemudian yang ini juga ada, itu mungkin bisa di short di close, apa istilahnya close up ya. Ini juga tambula potnya sudah ada yang berbuah. Yang ini juga sudah mulai berbuah tambula potnya. Nah ini banyak besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 dompol. Istilahnya kalau satu gantungan itu dompol, 1 dompol. Nah ini yang kemarin ditanam. Kita mulai tanam, insya Allah sekitar 8-9 bulan, paling lama 1 tahun, udah bisa dinikmati hasilnya. Demikianlah para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Inilah sekilas info tentang kebun kami mengenai kebun anggur. Semoga bapak-bapak terinspirasi untuk berminat untuk bertanam atau bercocok tanam anggur, sehingga kita bisa bersuasembada, tidak perlu impor.
ya karena harga anggur itu mahal. Dan lebih baik kita milik sendiri, punya bangsa sendiri, untuk rakyat sendiri, tidak perlu impor. Kalau kita kompak bersama-sama, nah insya Allah bila mana ini sudah berkembang dan ternyata sampai berbuah dan buahnya sudah layak konsumtif, nanti kita akan kembali tayang, kami tayang lagi untuk episode berikutnya, dan diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu berkenan hadir kemari melihat kebun anggur di sini, dan situ kita akan memberikan penyuluhan atau education mengenai bercocok tanam anggur, sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu para pemirsa berminat, ada peminatan untuk bercocok tanam tentang anggur. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mengenai alamatnya nanti kita sampaikan di situ. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anggur.